Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Satu minggu ini kita diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Dan pada hari ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami datang. Kami merindu Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tibakan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada di dalam perjalanan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami tidak izinkan segala kuasa jahat yang menghalangi ibadah kami. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan, hanya hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami berdoa, saat kami menyembah, Engkau menggerakkan tangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita, Allah itu baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kita sama-sama naikkan pujian kita. Oh Allah itu baik kepada kita.
Shalom. Puji nama Tuhan. Di kebetulan ya kesempatan hari ini kami bertugas. Mungkin kalau duduk di kursi mungkin mikir 2 kali untuk naik ke atas panggungnya, karena memang mulai mengalami kecelakaan dulu sedikit berpengaruh kepada mental kami ya, sebetulnya ada trauma. Jadi puji Tuhan, kebetulan hari ini bertugas, jadi sekalian aja karena sudah di mimbar. Puji nama Tuhan. Tepat tanggal 29 September 52 tahun yang lalu kami lahir di dunia, makanya berarti ini usia genap 52 tahun hari ini. Kalau dibilang selama 52 tahun ini begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang kami alami. Mungkin bukan sampai saat ini, mulai dari kampung pun bisa dibilang getirnya hidup itu sudah kami rasakan. Saking getirnya hidup di kampung, saking pahitnya, makanya bisa kami sampai di Kalimantan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kami bisa ada berdiri di sini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga tahu kalau kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya di sepanjang hidup kami selama 52 tahun ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Dan pada saat cobaan datang, pada saat sakit penyakit datang, disitulah kami tahu, disitulah kita tahu kalau pertolongan Tuhan itu benar-benar terbukti. Dan kami yakin dan percaya sampai masa tua kami yang mungkin kalau udah umur 50 ke atas ya, udah banyak yang dialami. Sikit-sikit sakit ini, sikit-sikit sakit itu. Duduk banyak salah, berdiri banyak salah, makan banyak salah, makan sedikit juga salah. Jadi udah banyak yang dialami di di atas 50 tahun. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami ada saat ini bisa berdiri, bisa sehat, dan kami juga yakin sampai masa tua kami pun Tuhan akan menyertai kehidupan kami, dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kami. Mungkin itu aja kesaksian dari kami. Kami akan naikkan suatu pujian untuk Tuhan. Kebetulan gara-gara sudah napas tua, napasnya juga gak pas-pasan, kami minta naikkan Tuhan sekali dia bantu. Hallelujah.
kasih tanpa Yesus. Beserta dengan Yesuslah kita mampu untuk berjalan melewati kehidupan ini. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Doni Handoko untuk pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan telah memberikan banyak kesehatan, kekuatan, juga berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kami, atas kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan di bawah kami mengambil persembahan yang datang Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam dan oleh Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilahkan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus
pujian kita, tiada yang seperti Engkau. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan,
Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa, karena Engkau sangat mengasihi mencintai kami, anak-anak-Mu, umat jemaat-Mu di tempat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti isi firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah pada hari Minggu ini di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita dan kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai dengan 21. 3 ayat saja tadi. Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 dengan perikop nasihat-nasihat. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji nama Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu tentang ujilah segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nah diawali dengan ayat yang ke-19 yaitu jangan padamkan roh. Nah, di sini perkataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang melihat kecenderungan pemadaman roh itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi rohnya sedang padam jemaat di Tesalonika. Makanya ada nasihat-nasihat mulai dari ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat sampai dengan yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi itu nasihat-nasihat. Nah, yang saya ambil cuma 3 ayat pada pagi hari ini, dari ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Mari kita sama-sama pelajari ayat ini. Yang dimaksudkan di sini memadamkan roh, di sini artinya kita di sini membiarkan diri dituntun oleh roh. Artinya apa? Hidup kita sepenuhnya kita berikan untuk roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi jangan padamkan roh, jangan batasi ruang gerak Tuhan atas hidup kita. Jangan batasi roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Jangan lebih mengandalkan daging kita daripada roh kita. Jangan lebih mengandalkan pikiran kita, logika kita dibandingkan dari ajaran Kristus. Nah, artinya dari memadamkan roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tadi jangan padamkan roh, berarti kita itu tidak boleh membiarkan diri kita dipimpin oleh kedagingan kita. Berapa bulan yang lalu Pak Alfred sudah menyampaikan perbuatan daging telah nyata. Jadi banyak dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu banyak sekali. Jadi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh daging. Saya juga pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Kristen yang masih berpendapat bahwa berbohong demi kebaikan itu baik. Nah, itu juga tidak baik, saudara. Jadi jangan mengandalkan otak kita, pikirannya, oh gak apa-apa, yang penting kita aman, yang penting kita tentram, gak apa-apa bohong itu. Nah, itu juga memadamkan roh Tuhan. Jadi membatasi ruang gerak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bisa bekerja kalau masih ada dosa dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa bekerja kalau akal pikiran kita melebihi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, arti dari jangan padamkan roh itu ada juga di dalam Efesus 4 ayat
Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya apa? Kita juga tidak boleh mendukakan Roh Tuhan. Jangan sampai perbuatan kita itu mendukacitakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai perbuatan kita, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, sekolah, semuanya, dalam aspek apapun, tingkah laku kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bukannya senang, Tuhan malah sedih. Kenapa? Anak yang dikasihinya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita tidak boleh memadamkan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan batasi gerak dari Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang beracara atas hidup kita. Biarlah Tuhan yang bergerak atas hidup kita. Di sini ciri orang yang tidak memadamkan roh. Kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan si dan pengetua hati. Artinya di sini kita tidak boleh mengabaikan karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita, yang melepaskan kita dari segala keterikatan dosa, yang memberkati kita, yang menumpang tangan kita. Saya tidak percaya Bapak Gembala beserta hamba-hamba Tuhan di sini mendoakan kita sekalian. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka berdoa supaya kita semakin maju di dalam Tuhan, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kita mempergunakan karunia-karunia roh, karunia-karunia baik dalam doa, baik dalam pelayanan, baik dalam pelayanan mujizat atau kelepasan. Nah, di sini hamba Tuhan pasti berdoa buat kita, biar kita dimampukan, biar kita bisa memiliki iman dan percaya, kita bisa melepaskan ikatan-ikatan roh jahat. Nah, di sini tadi yang kita bahas yaitu tidak mengabaikan karunia rohani yang ada, yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia-karunia rohani itu tiap orang itu berbeda, dan itu dianugerahkan kepada kita. Bahkan ada yang dari bayi, dari kecil mereka sudah punya karunia-karunia tertentu yang Tuhan berikan. Ada yang lewat penumpangan tangan sehingga karunia itu diberikan kepadanya melalui penumpahan, pemberian minyak kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini melayani Tuhan, saudara hari ini bisa aktif dalam ibadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang patut kita banggakan selain yang kita banggakan Kristus yang melayakkan setiap kita. Nah, di sini untuk itu kita tidak boleh menolak pelayanan. Nah, ini yang perlu kita pahami hari-hari ini. Banyak orang-orang dikasih pelayanan, aduh Pak Gembala, belum waktu saya belum pede, saya belum siap. Jangan saudara, saya pernah mengatakan tawaran itu tidak 2 kali. Dan apabila kita sekali mundur, kesempatan itu jarang sekali ada. Bahkan kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain yang lebih sungguh-sungguh dari kita. Makanya ketika kita ditawar pelayanan, ambil. Saya siap. Kalau kita memang masih ada ketakutan, ada keraguan, minta doakan, hamba Tuhan ada di tempat ini, standby, ada terus.
Doakan biar kita diberikan hikmat, pengertian, kemampuan kepada apa yang sudah dipercayakan oleh hamba Tuhan. Jangan ditolak saudara. Kalau saudara menolak, kesempatan itu tadi akan diberikan kepada orang yang lebih sungguh-sungguh dari saudara. Maka dari itu, pergunakanlah waktu yang ada. Khotbah saya bulan yang lalu, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, berbuat yang seharusnya, berbuat yang sepatutnya. Kenapa? Karena Tuhan minta kita sesuai dengan firman-Nya. Itu yang sepatutnya bagi kita orang-orang percaya. Kemudian menggunakan dan mengembangkan kemampuan rohani yang diberikan kepada kita. Nah, tadi menggunakan dan mengembangkan kemampuan rohani tidak membatasi ruang gerik kita, tidak mengotak-ngotakkan pelayanan. Oh, pelayanan si A lebih hebat dibandingkan pelayanan si B. Itu tidak boleh, saudara. Karena kita satu tubuh Kristus, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki. Jadi semuanya saling melengkapi. Nggak mungkin tubuh Kristus bisa jalan ke sana tanpa kaki, nyesot. Bisa mungkin, tapi lama. Dan itu harus tertatih-tatih, penuh dengan usaha. Tapi ketika kita bersatu, tangan, kaki, kepala dan sebagainya, maka pelayanan pekerjaan Tuhan akan maju, akan sukses, akan sesuai dengan maunya Tuhan. Kemudian tidak meninggi rendahkan pelayanan. Oh, pelayanan pengkhotbah lebih hebat daripada pelayanan WL. Tidak, saudara. Sama pelayanan itu di hadapan Tuhan. Mau saudara penerima tamu di depan sekalipun, atau ada yang berpikir, oh pastanya beda, gak kena AC. AC maksudnya gak kena AC, panas, gerah, peringatan di luar. Pastanya beda, enak di dalam. Enggak, saudara. Semua pelayanan itu sama, bernilainya, berharganya di mata Tuhan itu sama. Mau kalian dari tambolin sekalipun, kalau kalian dianggap rendah, Tuhan yang akan meninggikan saudara. Kalau bagi saudara merasa, oh tukang cuci piring waktu Natal itu pelayanan terendah. Tidak, saudara. Kalau nggak ada yang cuci piring, bau busuk itu di belakang. Nggak ada yang masak. Saudara pulang pelayanan Natal lapar. Ingat, daya tarik kita itu apa di sini? Tidak hanya pujian penyembahannya kalau Natal, makanannya is the best. Kalau saudara menganggap capek masak, ingat kita dipuji orang karena pelayanan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanan kita yang terbaik. Jangan sampai itu menyurutkan semangat kita. Jadi semangat kita yang segini jadi segini. Nggak usah masak, kita catering. Lihat yang catering, hasilnya banyak. Jadi segala sesuatu itu kita harus lakukan dengan baik. Jangan memikirkan untung ruginya dulu. Di dalam Tuhan tidak ada untung dan rugi. Di dalam Tuhan pasti ada berkat-berkat yang melimpah ketika kita sungguh-sungguh. Nah, jangan dinilai berkat itu selalu materi, ya saudara. Berkat itu bisa berkat-berkat rohani juga. Nah, banyak orang konsepnya orang Kristen diberkati, banyak uangnya. Enggak, saudara. Ketika rohani kita semakin dewasa di dalam Tuhan, Tuhan memandang itu. Tuhan tidak memikirkan hari ini saudara punya harta berapa, saudara pelayanan apa. Kesungguhan dalam melayani Tuhan, kesungguhan dalam mengikuti Tuhan, itu nomor satu. Sekali lagi, jangan dikotak-kotakan pelayanan, jangan dikotak-kotakan, oh jemaat ini gak mampu, jemaat ini biasa aja, oh jemaat ini luar biasa karena nyumbangnya perpuluhannya banyak.
Itu. Kemudian kita buka lagi di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Artinya apa, saudara? Di sini Paulus menekankan untuk kita sekalian untuk semangat dalam melayani Tuhan. Harus berkobar-kobar, harus semangat. Jangan loyo, jangan lesu. Nah, kenapa hari-hari ini pelayan Tuhan loyo, lesu? Yang saya tangkap, saudara, karena terlalu terlena dengan zona aman. Oh, sudah diberkati Tuhan, cukup. Oh, sudah melayani Tuhan, cukup. Oh, sudah jadi berkat, cukup. Jadi nggak ada inovasi dalam hidupnya, nggak ada inovasi dalam pelayanannya, kreatifnya nggak ada. Sedangkan manusia di era zaman sekarang tuntutannya apa? Harus inovasi dan kreatif. Guru-guru dituntut apa? Harus bisa laptop. Mau cuma mencetnya begini. Harus bisa laptop. Kalau nggak dapat sertifikat. Nggak dapat apa, saudara? Nggak bisa naik pangkat. Gajinya itu aja. Nah, apalagi kalau kita pelayanan. Nah, saya sebagai WL ya, contohnya saya saja. Saya suka mencoba lagu-lagu baru. Saya mencoba cari referensi lagu yang banyak untuk saya. Kenapa? Karena saya juga bosan kalau lagu-lagu itu terus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Misalnya saya putarkan setiap hari lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kayaknya nggak ada lagu lain ya. Pencipta banyak, penyanyi banyak, channel YouTube banyak. Ada yang nggak pernah nonton YouTube? Saya yakin dan percaya, biar yang kita umurnya lumayan emas ya, di atas 50-60 tahun, pasti pernah diputarin di TV paling tidak ya, YouTube ya. Nggak katro-katro amat ya. Nah, di situ kita banyak tahu lagu. Nah, saya eksplor, saudara. Saya mencoba segala sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saya mau berinovasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan? Adakah inovasinya hari-hari? Atau itu saja? Jangan terjebak dalam zona nyaman, zona aman. Kita gak akan berkembang, saudara. Itu saja. Segini saja. Gak akan naik. Oh, memberi 5.000 cukuplah, atau 2.000 cukuplah. Kebutuhan gereja banyak loh, saudara. Dana Natal tiap tahun naik keperluannya. Makanya kita sebagai orang percaya, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan harus punya inovasi, harus kreatif.
Kita di pekerjaan dituntut inovasi dan kreatif. Bagaimana kita di pelayanan? Biasa saja kah untuk Tuhan? Nah, itu jadi bahan perenungan kita, saudara. Kemudian di ayat 21, ujilah segala sesuatu. Mengapa demikian? Arti uji di sini yaitu memeriksa, meneliti, percobaan untuk mengetahui mutu seseorang. Oleh karena itu kita perlu memeriksa keadaan rohani kita. Misalnya, jika kita kurang jam doa atau kurang jam baca Alkitab di sini, maka kita harus segera melakukannya. Nah, kalau kita kurang dalam doa, tambah. Kurang dalam baca Alkitab, tambah. Jadi anggap segala sesuatu yang kita kerjakan itu jangan terpaksa. Kelihatan loh, orang yang pelayannya terpaksa, orang yang mengikuti Tuhan itu terpaksa, dengan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu kelihatan. Kelihatan dari cara hidupnya, cara dia melayani orang, cara dia bersikap hari ke sehari, itu kelihatan, saudara. Makanya kita perlu ada ujiannya, ada pengujinya. Apa standarnya? Firman Tuhan. Hari ini pelayan Tuhan kok bisa begitu ya? Standarnya firman Tuhan. Oh, berarti dia begini. Nah, di sini kalau saya cari lebih jauh ya, ada di dalam terjemahan New Jerusalem Bible, NGB. Nah, di sini artinya ujilah segala sesuatu itu adalah berpikirlah sebelum kamu melakukan apapun. Jadi dipikir, saudara. Mau kita melakukan A, mau kita melakukan B, mau kita melakukan C. Di sini uji itu berarti kita apa? Berpikir. Ada arti baru lagi ya. Kita nggak cuma menguji, memeriksa atau segala. Kita harus dipikir segala sesuatu. Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau berdampak bagi orang lain atau tidak? Atau malah membuat kita terjerumus atau tidak? Karena hari-hari ini banyak orang melakukan hal-hal yang mendukacitakan Tuhan, menghalalkan segala cara. Apalagi kita melihat ya kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Baik kita pribadi maupun negara kita tidak baik-baik saja. Dasar kita berpikir tadi yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kalau kita lihat nanti bisa dibuka di rumahnya di 2 Timotius 3 ayat 16, itu firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan dasar kita, orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan baik, harus bijaksana. Nah, bagaimana cara kita menguji segala sesuatu tadi melalui firman Tuhan, dan siapa yang bisa menguji segala sesuatu? Orang yang bisa berpikir itu. Nah, kita sama-sama buka di Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang
baik daripada yang jahat. Jadi di sini siapa yang bisa menguji? Yaitu orang-orang yang dewasa. Dewasa bagaimana? Dewasa yang tidak lemah dan dewasa imannya. Kemudian punya kepekaan dan kebijaksanaan rohani. Jadi kita punya kepekaan dan kebijaksanaan rohani. Nah, ini berarti harus ada roh Tuhan dalam hidup kita. Karena kebijaksanaan rohani. Nah, rohani itu datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, contoh kita bisa belajar di sini dari cara hidup jemaat yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Di sana adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Jadi mereka hidupnya secara bersama-sama, penuh dengan kasih dan kedamaian. Nah, meskipun di pasal yang kelima ada orang yang berusaha mengikuti cara, tetapi dia tidak dewasa di dalam Tuhan, yaitu Ananias dan Safira. Dia juga ikut menjual sebidang tanah, tapi dia menahan sebagiannya, dan akibatnya yang ditimbulkan putuslah nyawanya. Dan dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Makanya kita perlu menguji orang-orang seperti itu, dan orang yang punya kepekaan seperti itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian Daud di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, dia menuliskan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ada lagunya ya saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nah, itu ditulis oleh Daud. Jadi ketika kita dapat menguji segala sesuatu, maka kita dapat pegang segala sesuatu yang baik. Nah, yang baik ini di sini kata baik sama dengan baik yang kemarin, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kalos, yang artinya yang benar dan yang sepatutnya. Nah, jadi yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya kita pegang. Nah, itulah orang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita sama-sama boleh bertumbuh berbuah di dalam Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Karena ketika kita berkobar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan segala sesuatunya kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menasihati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati setiap kami, sehingga kami dapat berbuah di dalam Engkau. Kami dewasa di dalam Engkau, dan kami mampu memilah apa yang baik, apa yang sepatutnya kami lakukan, apa yang sepatutnya kami pegang. Sebab kami tahu dasar kami adalah firman-Mu yang hidup, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini setiap hidup kami, Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami, Engkau yang memakai setiap kami. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau beracara atas setiap kami, biar Kau terus berkarya, berkobar atas kehidupan kami, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa dan permohonan kami, demikian firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita untuk memberkati
persembahan, pembangunan dan persepuluhan. Dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Pendeta Dede untuk pimpin kita di dalam doa persembahan. Untuk syukur Tuhan, berkedatanganmu, berpertolongan dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa, karena kami sebagai kami, bagaimana kami akan tetap pada firman Tuhan. Terima kasih Bapak sudah pimpin ibadah kami saat ini Bapak. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami Bapak, menolong kami supaya kami mengerti, memahami dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Karena kami memberikan korban persembahan kami kepada permohonan persekutuan Bapak. Biarlah Tuhan memberkati supaya menjadi persembahan yang kudus dan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat Tuhan kembali berlipat kali ganda melalui usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengar undang pada pagi hari ini, hari Senin, hari Jumat, ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Anita Diah Kristiani, singers oleh Bapak Ebdoni Handoko, Saudari April Widarti SPD, dan Ibu Lucy Selin Daniel. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Gembala setempat yaitu Bapak Pendeta Yakob SMH KMTH. Kemudian petugas persembahan yaitu Ibu Naomi dan Ibu Ani Guntari SH. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Dr. Andes Matius Yegan. Kemudian Bapak Sukino Andreas dan Bapak Turiono. Operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Turiono dan Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau berikan
informasi bahwa KKR kalau tidak salah tanggal 8 Oktober tahun 2024 bagi jemaat yang berkenan hadir silakan. Nah, kemudian kemarin ada yang menanyakan tentang parkir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena halaman tempat itu sangat luas. Jadi yang naik motor silakan, yang naik mobil juga silakan. Saya kira itu saja. Silakan kita sama-sama berdiri. Kita ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau juga berkenan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat rohani yang sangat kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu di mana mereka berada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Tuntun mereka semua di dalam iman, pengharapan dan kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan mengasihi kota kami yang kami kasih. Berikut bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus, semuanya ada di dalam rencana-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan ibadah dan perayaan Natal pada bulan Desember yang akan datang, kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau menyertai panitia dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tuhan, lindungi kami sekalian dari perpecahan, dari salah paham, dari segala sesuatu yang merugikan kami, sehingga ibadah dan perayaan Natal nanti betul-betul memberkati semua yang hadir. Terima kasih Bapa, Kau telah hadir di sini, Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan juga berkenan menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.